Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjabarkan tentang prototipe smart home yang telah kami buat. Izin perkenalan, saya Gabriela Ibrahim Saryadi dari Prodi S1 Teknik Elektro, online course microcontroller. Untuk anggota tim silakan memperkenalkan diri. Anggota tim silakan memperkenalkan diri. Alat kita itu kayak bermustahil Minecraft. Nama saya Dewang Gabram dari D4 RSE Offering A OC Bisnis. Nama saya Irfan Duli Tampubulun dari D4 RPE dari OC Analog. Nama saya Michelle Gracia dari S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering B dari OC Microcontroller. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulana dari S1 Teknik Elektro Offering B dari OC Elektro Digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Yaski dari Prodi D4 RPE dari OC Elektro Analog. Oke, perkenalkan, nama saya Somadi Sibiana dari S1 Teknik Elektro OC Digital. Untuk anggota tim, apakah sudah selesai pengenalannya? Sudah semua ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, Mas. Oke, kita masuk ke smart home teknologi. What you need to know. Jadi apa aja yang harus kalian ketahui tentang smart home teknologi? Yang pertama yaitu deskripsi smart home. Yang kedua, fungsi komponen smart home. Yang ketiga, penjelasan algoritma. Yang keempat, fungsi smart application. Yang kelima, metode pembuatan project. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Next. Teknologi smart home sistem atau teknologi rumah pintar mengajarkan pengaturan rumah yang nyaman dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Sistem ini menggunakan perangkat seluler atau perangkat jaringan lainnya. Smart home system memungkinkan pengguna untuk mengontrol fungsi seperti akses keamanan ke rumah, suhu, pencahayaan, dan home theater dari jarak jauh. Sistem ini dibuat agar pemilik rumah menjadi lebih mudah dan nyaman mengatur rumahnya dan juga membantu penghematan biaya. Tujuan yang pertama, merancang alat smart system yang bisa diakses menggunakan internet tanpa terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu yang telah didapat pada online course. Manfaat yang pertama yaitu dapat menyalakan lampu rumah dari handphone, dapat mengetahui temperatur dari kota pengguna, dapat memantau pintu rumah dalam keadaan terbuka ataupun tertutup. Dan yang terakhir, dapat memonitoring kebun apakah perlu dilakukan penyiraman atau tidak. Kemudian komponen smart home. Modem SU merupakan papan yang terdapat pada IC atau Integrated Circuit yang dapat diprogram menggunakan Arduino IDE. Papan ini diprogram untuk mengendalikan beban membaca sensor dengan kelebihannya memiliki Wi-Fi. Kemudian modul relay merupakan papan sirkuit yang di dalamnya terdapat relay yang berfungsi sebagai saklar atau pemutus tegangan berdasarkan instruksi pemrograman logis yang diberikan ke modul tersebut. Next. Kemudian magnetic door sensor. Door sensor terdiri dari sensor magnet dan magnet. Untuk sensornya sendiri menggunakan saklar magnet red switch yang bekerja jika ada magnet di dekatnya. Magnet ini dipasang pada daun pintu atau jendela, kemudian sensor magnet dipasang pada bingkai atau list pintu atau jendela. Sensor magnet dan magnet ini dipasang saling berdekatan. Oke, lalu saya akan menjelaskan mengenai algoritmanya. Jadi algoritma dimulai dari
start, selanjutnya proses inisialisasi variabel yang digunakan semacam pembacaan sensor yang database. Database menganalisis smart system mengambil di database. Jika variabel benar, smart system melakukan instruksi sesuai variabel. Jika salah, smart system inisialisasi variabel. Jadi bagannya seperti gambar di samping. Next. Lalu Spoilet App. Spoilet aplikasi merupakan aplikasi yang kami desain untuk mengontrol smart system, yaitu smartphone yang terintegrasi dengan internet dan bisa dilakukan dimanapun tempatnya dengan koneksi internet yang memadai. Berikut beberapa penjelasan mengenai fungsi-fungsi di dalam aplikasi tersebut. Jadi ada dua. Yang pertama, menu lem yang berfungsi sebagai penampung instruksi untuk menyalakan lampu ataupun mematikan lampu. Dan yang kedua, menu security berguna untuk memonitoring pintu rumah dalam keadaan terbuka ataupun tertutup. Fitur ini juga bisa digunakan untuk alarm anti maling ketika pintu dibuka paksa. Menu heater merupakan menu yang di dalamnya menyediakan informasi suhu dan kelembapan beserta timeline yang terintegrasi dengan wilayah pengguna yang telah disetting. Menu information pada upgrade sistem selanjutnya akan diinstal sistem monitoring kebun dengan kelembapan penyiraman otomatis dan perhitungan waktu tanam dan waktu panen secara online dan dapat diakses dimanapun tempatnya. Next. Alat dan bahan. 1. PCB berlubang. 2. Nodem-2. 2. Modul relay. 4. Magnetic door sensor. 5. Pin header female. 6. Solder 40 watt. 7. timah. 8. conmolix 8 pin. 9. Kabel jumper male female. 10. Kabel micro USB. 11. Kawat tembaga. Oke, selanjutnya adalah alur pembuatan proyek. Yang pertama yaitu gagasan. Dalam proses ini kami menentukan ide rangkaian yang mampu menunjang atau meringankan aktivitas manusia. Yang kedua, Proteus. Pada proses ini, kami menggunakan Proteus untuk mensimulasikan prototipe yang akan didesain. Yang ketiga yaitu desain prototipe. Desain prototipe kami menggunakan Eagle PCB supaya menghasilkan desain yang bagus dan berkualitas. Yang keempat, pemrograman Arduino. Pemrograman kami menentukan algoritma supaya alat tersebut dapat dipakai dengan ringkas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu pada proses finalisasi prototipe dan difungsikan rangkaian yang terpasang pada PCB yang digunakan dalam prototipe smart home. Cara kerja smart home. Smart home ada beberapa komponen penting di dalamnya seperti gambar di samping. Terdapat handphone sebagai klien 1 data bus atau cloud. Smart home yang mengontrol rumah. 1. Handphone yang bertindak sebagai klien 1 upload data ke cloud atau database. 2. Cloud atau database menyimpan data yang selanjutnya akan dikirim ke smart system home melalui transmisi internet. Ketiga, smart system home atau clean 2 menerima data dari cloud atau database untuk selanjutnya diolah menjadi perintah-perintah yang telah dikirim oleh clean 1. Yang keempat, smart system home atau clean 2 mengirimkan data ke cloud atau database yang selanjutnya dikirim ke clean 1 sebagai signal respon instruksi. Slide berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength, meringankan manusia dalam hal mematikan dan menyalakan lampu, memberikan kemudahan kontrol rumah tanpa harus menetap di rumah tersebut. Yang kedua, weakness, harus menggunakan akses internet yang cukup kuat dan tepat, tidak mempunyai sumber listrik sendiri. Yang ketiga, opportunities, target pasar, kebutuhan rumah tangga, perusahaan, warga mancanegara. Yang keempat, kompetisi, banyak kompetitor smart home yang menawarkan fitur lebih sulitnya melakukan servis pada smart home.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.